Bab 771, Teka-teki Pil Decan yang cerdik. Meskipun Pil King Yu tidak yakin dari mana Raja Pil Tamu House Wei berasal, secara pribadi, dia lebih mengagumi Jiang Chen dari dua pesaing. Ini karena tiga pil yang dibawa Jiang Chen. Meskipun peringkat rata-rata mereka semua sangat murni, dengan tingkat kualitas yang tidak dapat ditemukan di tangan Master Pil rata-rata. Selain itu, ketiga pil memiliki gaya pribadi yang unik yang menurut Pil King Yu pernah dia temui di masa lalu. Dia hanya tidak bisa meletakkan jarinya di atasnya. Baik itu pil erupsi harimau, pil eliksir abadi setengah langkah atau pil naga sejati Heptarune, mereka semua memiliki tanda tangan master yang percaya diri. Pil ini sangat luar biasa. Jika dia bukan hakim yang memastikan keadilan pertandingan, Pil King Yu akan mengakui bahwa dia lebih menyukai pil Menara Taiyuan. Alasan Taiyuan Lodge bisa menang adalah karena pilnya memiliki peringkat yang lebih tinggi. Terus terang, mereka hanya menindas yang lemah. Mereka menggunakan pil peringkat kaisar untuk bersaing dengan peringkat suci sejati atau bahkan pil peringkat suci. Meskipun mereka memenangkan panggung, kemenangan mereka terdengar sedikit hampa. Selain itu, semua orang tahu dari mana pil panjang umur berasal. Bahkan Pil King Yu sendiri tidak percaya bahwa Taiyuan Lodge memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil longevity. Sepertinya kekuatan yang memperoleh resep pil longevity pil yang telah menyempurnakannya. Mereka mungkin hanya mempercayakan klan Majestic untuk menjualnya. Tentu saja, peraturan tidak mengatakan apa-apa tentang toko yang memurnikan pil mereka dengan tangan mereka sendiri. Batch produk konsinyasi masih dalam aturan. Meskipun Pil King Yu lebih mengagumi pil Menara Taiyuan, dia tidak bisa melawan hati nuraninya dan mengklaim bahwa pil longevity tidak sebanding dengan half-step immortal elixir pil. Bahkan jika dia melakukannya, juri lainnya tidak akan melakukan hal yang sama. Namun, Raja Pil House Wei sebenarnya memanggil Taiyuan Lodge dengan keyakinan dan keberanian mutlak. Pertarungannya akan mengejutkan bahkan Pil King Yu. Terlepas dari hasil akhirnya, Pil King Yu harus mengaku merasakan simpati dan kekaguman pada House Wei. Bagaimanapun, House Wei telah membuktikan diri mereka memiliki bakat dan keterampilan asli. Fakta bahwa keluarga bangsawan peringkat ke-9 bisa melawan klan Majestic sejauh ini sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Dengan kecerdasan Pil King Yu, bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa dendam antara Taiyuan Lodge dan Taiyuan Tower adalah taktik oleh klan Majestic untuk menekan House Wei. Menara Taiyuan telah mengirimkan undangan mereka kepadanya sejak awal, sedangkan undangan pondok Taiyuan baru sampai padanya tadi malam. Jelas dari sini saja bahwa Taiyuan Lodge membidik Menara Taiyuan. Terus terang, klan Majestic telah membubuhkan House Wei di garis bidiknya sejak awal. Pil King Yu adalah orang yang memiliki kebajikan dan gengsi yang tinggi. Meskipun dia telah melihat banyak kegelapan di dunia ini, dia tidak melupakan apa yang benar dan apa yang salah sebagai Raja Pil. Meskipun sentimennya tidak begitu kuat sehingga dia dengan tegas akan mendukung House Wei, berbicara secara emosional, dia benar-benar condong ke pihak mereka. Dia menatap Jiang Chen dengan penuh arti sebelum melemparkan pandangan kedua ke Pil King Rong dari Majestic Clan. Pil King Yu berdeham dan berbicara lagi, tahap kedua dari set pertama adalah teka-teki kuno. Saya pernah menemukan ini sekali dalam kitab suci kuno dulu sekali. Sejujurnya, bahkan setelah beberapa ratus tahun penelitian, saya belum memecahkan semua misterinya. Pada titik ini, Pil King Yu melambaikan tangannya. Saya memiliki dua gulungan di sini yang ditulis dengan satu set bahan masing-masing. Untuk lebih spesifik, 36 jenis herbal roh. Isi gulungan benar-benar identik. Tugas Anda adalah menggunakan 36 bahan ini untuk bertukar pikiran sebanyak mungkin resep pil. Lebih banyak lebih baik. Siapapun yang menemukan resep pil paling banyak memenangkan putaran. Anda memiliki 1 jam. Ingat, bahan roh ini dapat digunakan tanpa batas. Jika Anda sudah menuliskannya di satu resep pil, Anda bisa menggunakannya lagi di resep pil lain. Setelah dia selesai, Pil King Yu menggoyangkan lengan bajunya sedikit dan menyerahkan gulungan itu ke tangan Jiang Chen dan Pil King Rong. Pil King Rong tampak bersemangat. Kebetulan komposisi resep pil adalah salah satu kekuatannya. Hal yang paling dia sukai untuk diteliti dalam hidupnya tidak lain adalah perakitan dan pembongkaran semua jenis resep pil. Jiang Chen tidak mengungkapkan apapun di wajahnya. Ketika dia menerima gulungan itu, dia melihatnya dan merasakan bentuk dari ke-36 ramuan roh melintas di benaknya. Jiang Chen tersenyum dalam hati ketika dia melihat-lihat sekitar 30 ramuan roh.
Dia segera menemukan identitas sebenarnya dari enigma kuno yang dibicarakan oleh Raja Yu. Itu memang teka-teki kuno dan yang sangat tua pada saat itu. Ini karena Jiang Chen telah melihat teka-teki ini sekali atau dua kali selama eranya. Itu memiliki nama yang terdengar sangat bagus, enigma pil decan yang cerdik. Disebut demikian karena teka-teki ini berisi total 36 ramuan roh, dan mereka diam-diam berhubungan dengan 36 kalender binatang di langit. Kebetulan juga 36 bahan roh ini dapat menghasilkan total 36 resep pil, tidak lebih dan tidak kurang. Mustahil teka-teki itu berisi bahkan satu resep pil lagi. Tetapi jika jawabannya tidak memiliki satu resep pun, teka-teki itu tidak sempurna. Pil Dao senior yang tak terhitung jumlahnya telah menghabiskan siapa yang tahu berapa banyak upaya untuk menyusun daftar pamungkas untuk teka-teki kuno ini. Itu adalah teka-teki pil yang sangat indah yang ingin dipecahkan oleh para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Mereka yang tidak bisa menyelesaikannya ingin menyelesaikannya bahkan dengan mengorbankan nyawa mereka. Adapun mereka yang mengetahui 36 solusi, mereka ingin membalik kunci jawaban dan menghasilkan formula pil ke-37 dengan tekad yang sama. Sayangnya, tidak ada yang pernah bisa menemukan resep ke-37, terlepas dari upaya tanpa henti dari Master Dao Pil yang tak terhitung jumlahnya. Jiang Chen tidak pernah membayangkan bahwa pil King Yu ini akan mengetahui enigma pil decan yang cerdik. Namun, sepertinya dia belum menguasai teka-teki pil ini. Apakah dia hanya mendengar tentang reputasinya atau hanya memahami sebagian saja? Either way, itu bukan masalah Jiang Chen, jadi dia mengambil kuas dan kertas dan mulai menulis dengan cara yang ahli. Dia mengingat enigma pil decan yang cerdik ini dengan sangat baik sehingga dia bisa menuliskannya secara terbalik. Dia mengisi semua 36 resep pil dari teka-teki dalam waktu kurang dari 15 menit. Bukannya teka-teki pil ini adalah pengetahuan industri yang sangat rahasia. Terus terang, itu hanya selingan yang menarik dari industri pil. Itu seperti sarjana yang menantang pelanggan dengan bait berirama, atau pemain catur yang mempelajari semua jenis teka-teki catur kuno. Kau sudah selesai. Pil King Yu tercengang ketika Jiang Chen tiba-tiba berdiri dan menyerahkan kertasnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Jiang Chen akan selesai hanya dalam waktu 15 menit. 1 jam penuh telah dialokasikan untuk ronde itu, tetapi Raja Pil House Wei sudah memberikan jawabannya. Apakah orang ini menyerah begitu saja? Jika memang demikian, maka Pil King Yu harus menarik sedikit tentang mengagumi Pil King Zhen sebelumnya. Kesan asli Pil King Yu tentang Raja Pil House Wei adalah baik, tetapi jika dia adalah orang yang berpikiran lemah yang mudah menyerah, maka dia tidak akan berarti banyak di bidang pil. Setelah menerima gulungan Jiang Chen dengan sedikit kekecewaan, Pil King Yu menjawab dengan acuh tak acuh, silakan duduk dan tunggu. Waktu yang diberikan belum habis, dan kami tidak dapat meninjau jawaban Anda sampai saat itu. Itu adalah aturan yang tepat. Pil King Rong dari Taiyuan Lodge masih sibuk memeras otaknya di sisi lain. Setiap penonton tercengang ketika mereka melihat Pil King Rong begitu tenggelam dalam pikirannya dan Raja Pil Menara Taiyuan mengirimkan jawabannya begitu awal. Apa yang sedang terjadi? Pil King Rong, Raja Pil peringkat ke-6 yang terkenal karena penelitiannya dalam resep pil tampak tergesa-gesa, tetapi Raja Pil Zhen dari Menara Taiyuan yang tidak dikenal telah menyerahkan jawabannya dalam waktu kurang dari 15 menit. Adegan ini membingungkan dan mengejutkan orang tanpa akhir. Aku sudah memberitahumu. Bukan. Raja Pil Zhen dari Menara Taiyuan ini jelas merupakan mata-mata yang dikirim ke rumah Wei oleh klan Majestic. Dia jebakan. Hah? Aku sebenarnya mulai sedikit mempercayaimu. Sepertinya dia membodohi House Wei. Bisakah dia setidaknya tidak membuatnya begitu jelas bahwa dia mengacaukan korbannya? Menyerahkan jawabannya dalam 15 menit hanya. Tindakan Jiang Chen sekali lagi menarik kecurigaan penonton di tempat kejadian. Lagi pula, perilakunya terlalu tidak biasa. Namun, Jiang Chen kembali ke tempat duduknya sendiri dan tampak sama sekali tidak tergerak oleh komentar yang dilontarkan ke arahnya. Kesadarannya kadang-kadang melayang ke para hakim. Pada kenyataannya, dia mengerti bahwa dia tidak perlu khawatir tentang permainan kotor. Tidak mungkin para hakim akan mengubah gulungannya atau membantu Pil King Rong dalam kecurangan. Semakin tenang Jiang Chen, semakin cemas dan paranoid Pil King Rong. Para penonton dapat dengan bebas mencurigai Jiang Chen sebagai mata-mata, tetapi Pil King Rong tahu bahwa Pil King Zhen dari Menara Taiyuan ini jelas bukan anggota dari klan Majestic.
Karena dia tidak dikirim oleh klan Majestic untuk menjebak House Wei, seharusnya tidak ada alasan untuk menyerah begitu saja. Tetapi jika dia tidak menyerah, lalu mengapa dia menyerahkan jawabannya sepagi ini? Tidak mungkin dia telah menemukan resep pil yang cukup untuk memastikan kemenangan penuh. Dia menolak untuk percaya ini. Tidak mungkin seekor ikan kecil tanpa nama bisa memiliki keterampilan seperti itu. Untuk beberapa saat, Pil King Rong tidak bisa tenang sama sekali. Wang Teng lah yang mengambil beberapa petunjuk tentang suasana hatinya dan mengirim pesan ke Pil King Rong, jangan panik. Anak itu mungkin mencoba mengganggu pikiran Anda sehingga Anda kehilangan konsentrasi. Jangan tertipu oleh jebakannya dan lakukan saja di levelmu yang biasa. Pil King Rong sedikit gemetar saat pengingat Wang Teng sampai ke telinganya. Mengambil napas, dia menjadi tenang. Dia berkonsentrasi pada teka-teki sekali lagi dan mempelajarinya dengan serius. Di sisi lain, Jiang Chen tidak melihat Pil King Rong sama sekali. Dia bahkan tidak melihat ke sisi yang berlawanan. Penampilan Pil King Rong sama sekali tidak mengkhawatirkannya. Tidak peduli seberapa baik dia tampil, prasyarat untuk mendapatkan hasil imbang dengan Jiang Chen adalah menguasai enigma Pil De Chan yang cerdik. Dengan kata lain, pertandingan ini akan menjadi hasil imbang yang terbaik. Tetapi jika lawannya telah menguasai enigma Pil De Chan yang cerdik sebelumnya, maka dia tidak akan menggaruk kepalanya dengan cemas dan mengerutkan alisnya sambil berpikir. Dia seharusnya menyerahkan jawabannya sejak lama seperti Jiang Chen. Itulah mengapa pola pikir Jiang Chen sekuat gunung. Dia sudah tahu sejak awal bahwa putaran ini sudah menjadi miliknya. Sementara itu, House Wei tidak yakin dengan apa yang direncanakan Jiang Chen. Untungnya, mereka telah melihat segala macam keajaiban dari Jiang Chen, jadi mereka tidak mencoba untuk mengganggunya, meskipun mereka ingin melakukannya. Namun, mereka tidak dapat menyembunyikan kecemasan mereka agar tidak muncul di wajah mereka. Akhirnya, jam berlalu. Meskipun Pil King Rong merasa sedikit enggan, dia menyerahkan kertasnya dengan patuh. Dia juga menatap tajam ke arah Jiang Chen sambil lalu, seolah-olah itu bisa meningkatkan moralnya dan membantunya mengalahkan musuhnya. Jiang Chen tersenyum menghina dan menyapu pandangannya melewati Pil King Rong seperti sedang menonton prin idiot. Sekarang kedua gulungan telah diserahkan, Pil King Yu sangat ingin melihat jawaban Jiang Chen. Dia telah mengamati Jiang Chen sejak awal, dan tidak menemukan tanda-tanda ketidaksabaran yang dia harapkan. Jadi mengapa dia menyerahkan jawabannya sepagi ini? Bab 772, Perbandingan menghasilkan frustrasi. Pil King Yu agak bersemangat untuk mengumumkan hasilnya, dia tidak bisa melihat melalui Raja Pil Tamu House Wei. Apakah dia orang yang sembrono yang berpura-pura bersungguh-sungguh, atau apakah dia benar-benar memiliki trik lain di lengan bajunya? Hakim meletakkan gulungan Pil King Rong ke satu sisi dan membuka gulungan Jiang Chen terlebih dahulu. Tidak ada yang merasa aneh bahwa kiriman sebelumnya ditinjau terlebih dahulu. Pada saat berikutnya adegan yang benar-benar membingungkan terjadi. Mata Pil King Yu terpaku pada gulungan itu setelah pertama kali menyapu isinya. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya masuk. Dia melompat dari tempat duduknya dengan gembira, tampak terkejut dan senang saat wajahnya akhirnya bersinar, hampir seolah-olah dia mabuk. Setiap perubahan ekspresi ditampilkan dengan jelas di wajahnya. Penonton tercengang oleh adegan yang dimainkan di depan mereka. Apa di dalam gulungan itu yang begitu menarik sehingga bisa menyebabkan Raja Pil yang bermartabat dan khusyuk bertindak dengan cara yang aneh? Raja Pil lainnya tidak bisa tidak berkumpul untuk membahas masalah ini. Juri lain juga memeras otak mereka sambil melirik gulungan itu. Ekspresi mereka mirip dengan anak-anak yang berebut permen, tidak ada yang mau mengalah. Hahaha, Pil King Yu tiba-tiba tertawa. Matanya memerah karena air mata jatuh tak terkendali. Dia tetap membungkuk di atas meja dan terisak. Adegan aneh ini membatu semua orang yang hadir. Dan apa masalahnya sekarang? Mengapa Pil King Yu menangis tanpa rima atau alasan? Apakah ada alasan untuk menjadi begitu emosional? Mungkinkah Raja Pil dari Menara Taiyuan telah menyerahkan beberapa kisah melodramatis alih-alih resep pil? Bagaimana dia bisa memaksa Raja Pil, yang telah hidup tidak kurang dari 1000 tahun, kehilangan ketenangannya dan bahkan menangis? Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan hidup untuk melihat enigma Pil De Chan yang cerdik. Siapa yang mengira, apakah ini pemeliharaan surgawi? Petik 2, enigma Pil De Chan yang cerdik. Banyak Raja Pil terkejut setelah mendengar 6 kata ini. Mereka telah mendengar tentang enigma Pil De Chan yang cerdik sebelumnya,
tetapi kebanyakan dari mereka hanya mengenal nama dan bukan isinya. Mereka tidak sepenuhnya mengetahui 36 ramuan roh, belum lagi 36 resep pil. Namun, banyak yang masih mendengar tentang enigma pil The Chan Ingenious yang terkenal. Menjadi senior dalam pil Dao, Pil King Yu sangat berpengalaman dan terinformasi. Dia fasih dengan 36 ramuan roh, tetapi belum pernah melihat 36 resep pil dari enigma pil The Chan yang cerdik. Itulah mengapa dia kehilangan ketenangannya secara dramatis, dan mau tidak mau menangis terseduh-seduh setelah melihat gulungan jawaban Jiang Chen. Dia sangat bersemangat, terlepas dari tingkat mahirnya dalam pil Dao dan ratusan tahun yang dia curahkan untuk mempelajari enigma pil The Chan yang cerdik, dia hanya mampu mengungkap sekitar 20 resep pil yang aneh. Dia selalu curiga, jauh di lubuk hatinya, bahwa enigma pil The Chan yang cerdik ini palsu, tipuan sok dari leluhur mereka. Dia berpikir bahwa membuat 36 resep pil mungkin sebenarnya tidak mungkin. Tapi hari ini, dia menemukan bahwa dia masih benar-benar seekor katak di dasar sumur meskipun dia adalah Raja Pil peringkat ke-9. The Ingenious The Chan Pil Enigma adalah teka-teki pil kuno dan terkenal. Bagaimana itu bisa palsu? Juri lain yang mempelajari gulungan itu mabuk oleh isinya saat mereka tenggelam di dalamnya. Butuh beberapa saat sebelum mereka akhirnya kembali ke diri mereka sendiri. Mereka kemudian beralih ke gulungan pil King Rong dan menemukan 9 resep pil yang dijelaskan di dalamnya. Dalam keadaan normal, menyelesaikan sebanyak ini dalam waktu 1 jam cukup bagus. Tapi itu tidak lebih baik dari sampah jika dibandingkan dengan gulungan Jiang Chen. Setelah mendapatkan kembali kendali atas emosinya dengan upaya yang terlihat, Pil King Yu mengumumkan dengan keras. Untuk putaran pertama, enigma pil The Chan yang cerdik, kemenangan jatuh ke Menara Taiyuan dengan selisih yang luar biasa. Cukup banyak subjektivitas jelas dalam nada Pil King Yu. Biasanya, kata-kata seperti margin luar biasa tidak boleh digunakan oleh hakim. Pil King Yu, bagaimanapun, masih merasa itu tidak cukup untuk mengungkapkan kegembiraan yang luar biasa di hatinya. Raja Pil peringkat teratas yang tak terhitung jumlahnya di benua Divine Abyss tidak dapat memecahkan enigma pil The Chan yang cerdik ini. Siapa yang mengira bahwa hari ini, itu akan terungkap secara keseluruhan. Setelah hidup begitu lama, saya akhirnya mengerti mengapa seorang pria yang tercerahkan di pagi hari akan menerima jika dia mati di malam hari. Meskipun mereka yang kurang berpendidikan tidak dapat sepenuhnya memahami kata-kata terpelajar ini, mereka dapat memahami gagasan umum. Pil King Yu sangat tersentuh dan merasa bahwa bisa melihat enigma pil The Chan cerdik yang lengkap adalah wahyu yang luar biasa. Dia tidak akan menyesal bahkan jika dia mati saat itu juga. Banyak yang menjadi pucat karena keheranan saat berita menyebar melalui raja-raja pil di sekitarnya. Enigma pil The Chan cerdik yang telah selesai. Sebenarnya ada seseorang di benua Divine Abyss yang bisa menyelesaikan enigma pil The Chan yang cerdik. Ini adalah legenda dari benua Jurang Surgawi, sebuah teka-teki pil yang tidak ada solusinya. Seorang Raja Pil dari rumah Wei sebenarnya dapat menguraikan enigma pil The Chan yang cerdik dan menuliskan semua 36 resep pil. Berita ini sekali lagi membantu semua orang yang hadir. Bahkan Wang Teng tidak bisa membantu tetapi berbicara. Pil King Yu, saya harap saya tidak terlihat skeptis, tetapi saya juga pernah mendengar tentang enigma pil The Chan yang cerdik ini. Saya pernah mendengarnya sebagai teka-teki yang tak terpecahkan. Mungkinkah bocah ini dengan sengaja menyesatkan semua orang? Petik 2. Ekspresi Pil King Yu berubah serius. Tuan Muda Wang, apakah Anda mencurigai integritas profesional kami atau mempertanyakan standar kerja kami? Pil King Yu jelas kesal. Enigma pil The Chan yang cerdik adalah teka-teki surgawi baginya. Bagaimana dia bisa mentolerir Taan Wang Teng? Dia berbicara dengan keras. Orang tua ini telah mencoba mengungkap misteri di balik teka-teki ini selama ratusan tahun dan saya paling memenuhi syarat untuk menilai masalah ini. Saya hanya bisa membuat total 23 resep pil. Yang saya temukan semuanya ada di gulir jawaban ini bersama dengan 13 yang belum saya temukan. Siapapun yang mempertanyakan enigma pil The Chan yang cerdik sedang melakukan penghujatan. Sikap Pil King Yu membuat semuanya jelas. Semua juri lainnya mengangguk setuju. Mereka semua telah mempelajari enigma pil The Chan yang cerdik ini di beberapa titik dalam hidup mereka dan tahu bahwa gulungan jawaban itu tidak palsu. Wang Teng yang tidak berdamai terus melanjutkan kasusnya. Pil King Yu adalah salah satu ahli perdagangan pil paling terkemuka di Velurium Capital. Bahkan Anda, Yang Mulia, hanya dapat menyimpulkan 23 resep,
namun Raja Pil Tamu Belaka dapat menguraikan seluruh bagan pil hanya dalam 1/4 jam. Apakah tidak ada orang lain yang menganggap ini aneh? Wang Teng segera menggeser ujung tombak menuju Jiang Chen. Jiang Chen tersenyum acuh tak acuh dan melirik Wang Teng seolah-olah yang terakhir itu idiot. Mungkinkah saya diminta untuk melaporkan bagaimana saya menguasai enigma pil The Chan yang cerdik kepada Tuan Wang? Dia memberi mereka rasa obat mereka sendiri. Ketika mereka sebelumnya membahas asal-usul pil panjang umur, Wang Teng telah menyatakan bahwa mereka tidak perlu membuktikan atau melaporkan apapun mengenai sumber pil kepadanya. Jiang Chen hanya membalas budi dalam bentuk barang. Telinga Wang Teng berubah merah, sesaat hilang untuk membalas. Di sisi lain, Pil King Yu merasakan perpaduan yang kompleks antara penyesalan dan rasa ingin tahu. Dia menyesal memandang rendah Raja Pil Tamu House Wei sebelumnya, berpikir yang terakhir menyerah pada kompetisi. Tapi dia juga penasaran bagaimana Raja Pil Tamu dari rumah Wei ini begitu berpengetahuan tentang enigma pil The Chan yang cerdik. Pil King Zhen, lelaki tua ini tidak bermaksud menyinggung, tapi saya harap Anda bisa memuaskan rasa ingin tahu saya. The Ingenious The Chan Pil Enigma adalah teka-teki yang tak terpecahkan dari benua Divine Abyss. Di mana Anda melihat versi lengkap ini? Pil King Yu tidak sengaja mempersulit Jiang Chen. Dia benar-benar hanya ingin tahu, dan nadanya seperti meminta konsultasi. Jiang Chen tertawa, sebenarnya tidak ada teka-teki yang tak terpecahkan. Saya beruntung bertemu dengan seorang bijak selama masa muda saya, dari siapa saya belajar Dao Pil selama lebih dari 10 tahun. Mentor saya adalah seorang senior yang agak eksentrik. Dia menceritakan banyak cerita menarik tentang bidang pil dan obat-obatan. Saya mendengar tentang solusi enigma The Chan Pil yang cerdik ini ketika saya berusia 10 tahun, dan mengingatnya sejak saat itu. Pil King Yu benar-benar tercengang saat mendengar kata-kata Jiang Chen. Dia telah mempelajari teka-teki ini secara religius selama ratusan tahun, tetapi orang di depannya ini telah menguasainya pada usia 10 tahun. Ini yang dimaksud dengan perbandingan yang menghasilkan frustrasi. Namun, Pil King Yu sudah menjadi penatua dan tentu saja tidak akan menyerah pada kecemburuan. Dia terkejut, tetapi sekarang semakin penasaran setelah mendengar deskripsi Pil King Zhen tentang mentornya. Seberapa kuat ahli Dao Pil yang akan menjadi tuannya? Pikiran Pil King Yu dikepung dengan banyak sekali pertanyaan. Dia tidak ingin apa-apa selain duduk dan mengobrol dengan Jiang Chen hingga larut malam, tidak, selama 3 hari 3 malam berturut-turut. Tapi dia tidak lupa bahwa dia sedang menilai taruhan antara dua rumah. Tidak pantas baginya untuk mengungkapkan terlalu banyak emosinya saat ini. Ini mungkin menyebabkan penunjuk jari yang tidak perlu. Dia menekan rasa ingin tahunya untuk sesaat dan mengangguk perlahan sebelum melirik 8 juri lainnya dengan komunikatif. Mereka semua sampai pada keputusan akhir dengan suara bulat bahwa tidak ada keraguan tentang kemenangan Menara Taiyuan di babak pertama. Wang Teng benar-benar tidak puas dan penuh kecurigaan. Tetapi pihak lain tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan apapun kepadanya, seperti masalah tentang pil panjang umur. Dia menggertakkan giginya dengan frustrasi, tetapi hanya bisa mencubit hidungnya dan memakan yang hilang. Untungnya, ini hanya perkembangan yang tidak terduga. Sial, yang beruntung. Bocah ini menguasai enigma pil The Chan yang cerdik sejak lama. Dia baru saja menang dengan keberuntungan murni di babak ini. Wang Teng menghibur dirinya sendiri. Pil King Yu perlahan mendapatkan kembali kendali atas emosinya. Putaran kedua kontes Raja Pil mengambil pendekatan yang berbeda dari yang pertama, tetapi masih bergerak ke arah yang sama. Kali ini, kami akan menguji tidak hanya pengetahuan teoretis Raja Pil, tetapi juga keterampilan praktis mereka. Saat dia menjelaskan, dia melambaikan tangannya untuk memanggil 2 asisten ke sisinya. Setiap asisten membawa nampan besar, yang di atasnya terdapat 48 ramuan roh yang identik. Tingkat bahan-bahan ini tidak terlalu tinggi. Kebanyakan dari mereka hanya ramuan roh yang cocok untuk digunakan oleh pembudidaya alam asal. Kalian berdua akan diberikan satu set 48 ramuan roh dengan beberapa sifat fusi terkuat. Sejumlah besar kemungkinan kombinasi dimungkinkan di antara mereka. Tujuan Anda adalah membuat resep pil dengan ini dan kemudian memperbaiki pil Anda. Pesaing yang produknya lebih tinggi peringkatnya akan dinyatakan sebagai pemenang. Kami akan menilai berdasarkan kemurnian dan kualitas pil jika produk akhir memiliki peringkat yang sama. Pil peringkat tertinggi adalah yang paling optimal, diikuti oleh peringkat atas, dan kemudian peringkat menengah dan bawah. Pil King Yu membaca aturan dengan keras.
Jiang Chen sudah cukup akrab dengan mereka. Kontes ini cukup populer di benua Divine Abyss. Dia telah mengalami kompetisi serupa di Gunung Rippler Mirage. Setelah menerima nampan masing-masing, kedua kontestan segera diisolasi dari dunia luar dengan formasi terbatas. Ingat, batas waktu untuk tahap kompetisi ini adalah 2 jam. Jika setiap aspek produk Anda identik, orang yang pertama kali menyelesaikan penyempurnaan adalah pemenangnya, Pil King Yu mengingatkan. Bab 773, Pilihan Bahan yang Aneh. Putaran resmi dimulai setelah pernyataan hakim. Kedua Raja Pil yang berpartisipasi diisolasi di dalam formasi pembatasan yang memungkinkan orang-orang di luar untuk melihatnya, tetapi tidak sebaliknya. Karena itu, tidak perlu khawatir tentang peniru. Satu hal yang paling dikenal Jiang Chen selama kehidupan masa lalunya adalah memurnikan pil. Saat pembatasan diaktifkan, dia segera menyesuaikan diri dengan alam. 48 materi roh muncul di benaknya dan bergabung satu sama lain berulang kali. Pikirannya seperti mesin yang sangat presisi yang dengan cepat menguji semua jenis kombinasi. Bagi Jiang Chen, keadaan ini semudah makan atau tidur. Level dari 48 material jelas tidak tinggi. Mereka hanya ramuan roh peringkat suci yang berhubungan dengan pembudidaya alam asal. Ramuan peringkat suci sejati adalah yang berhubungan dengan pembudidaya alam bijak. Sayangnya ada beberapa ramuan roh peringkat suci sejati dalam 48 yang diberikan, hanya 8. Mereka jelas tidak cukup untuk resep pil. Pikiran Jiang Chen mulai berputar cepat. Dia memiliki 2 masa hidup pengalaman pemurnian pil, jadi hal yang paling tidak dia miliki adalah pengalaman. Ramuan roh ini terasa akrab seperti ujung jarinya sendiri. Pikiran dan inspirasi yang tak terhitung jumlahnya datang kepadanya. Beberapa resep pil muncul di benaknya. Namun, tingkat resep pil tidak terlalu tinggi. Mereka hampir tidak bisa dianggap sebagai resep peringkat santos sejati, tapi ini bukan hasil yang diinginkan Jiang Chen. Ini adalah ronde yang sangat menuntut. Saya akan bisa menang selama level pil cukup tinggi. Oleh karena itu, kunci kemenangan pertandingan ini terletak pada kecanggihan level pilku, bukan level presisinya. Jiang Chen memahami aturan dan tahu bahwa level tinggi secara otomatis akan memberikan kemenangan kepadanya. Jika ramuan roh semuanya memiliki peringkat yang sama, maka itu akan menjadi kompetisi presisi, kemurnian dan kualitas. Jiang Chen mengalihkan pandangannya ke ramuan roh lagi. Sekali, 2 kali, 2 jam telah diberikan untuk babak ini. Oleh karena itu, tidak realistis untuk bermimpi membuat pil tingkat yang sangat tinggi. Namun, dia tidak bisa menjamin kemenangan jika level pilnya terlalu rendah. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak Jiang Chen. Akhir-akhir ini, dia telah menghabiskan banyak waktu untuk meneliti fraksi pil Devian. Bukankah keyakinan mereka tentang menggunakan bahan-bahan paling aneh untuk membuat resep pil paling unik dan terkenal? Pengejaran paling langsung dari fraksi pil Devian adalah menggunakan bahan-bahan aneh dan metode pemurnian yang tidak terduga untuk membuat pil yang sudah dikenal. Mereka juga mencari resep yang memangkas biaya seminimal mungkin. Sebuah pil yang dibuat oleh fraksi pil Devian mungkin berharga kurang dari setengah dari apa yang digunakan orang lain saat membuat pil yang sama. Fraksi pil Devian dikenal karena keahlian mereka yang luar biasa, mencari jalan dalam pil Dao yang bertentangan dengan ortodoksi. Mereka sering dapat menggunakan bahan murah untuk memperbaiki pil tingkat tinggi. Bukan hal yang aneh bagi mereka untuk mendapatkan hasil luar biasa yang terlihat seperti alkimia sejati saat mereka berusaha menggali potensi maksimal dari ramuan roh. Ini juga merupakan pesona terbesar dari faksi ini, atau mereka tidak akan menjadi nama yang luar biasa di antara banyak faksi Dao Pil lainnya, menarik kekaguman fanatik dari Master Pil yang tak terhitung jumlahnya dan mengubah mereka menjadi penggemar fanatik dari fraksi Pil Devian. Tidak dapat disangkal bahwa banyak Raja Pil memiliki keterampilan hebat dalam pemurnian pil. Namun, sebagian besar dari mereka memiliki jumlah pemborosan yang cabul ketika sampai pada proses pemurnian mereka. Setiap pil tingkat tinggi yang mereka saring adalah hasil dari pegunungan ramuan roh tingkat tinggi. Mereka akan memastikan kesuksesan dengan kuantitas murni, dan kemudian keterampilan. Bahkan jika mereka menyia-nyiakan materi mereka, itu hanya membuat mereka terlihat lebih baik di mata teman-temannya. Sementara itu, fraksi pil Devian membenci inefisiensi pada intinya. Jika mereka bisa memurnikan pil hanya dengan menggunakan bahan peringkat suci, mereka tidak akan pernah menggunakan bahan peringkat suci sejati. Ini adalah pesona fraksi pil Devian. Pengejaran mereka untuk pengurangan biaya telah mencapai tingkat pengabdian yang gila.
Cukup banyak inspirasi datang ke Jiang Chen setelah dia mulai mendekati hal-hal seperti salah satu fraksi pil Deviant. Tiba-tiba, nama pil muncul di benak Jiang Chen. Pil Trifase. Pil ini bisa menciptakan siklus elemen tanah, kayu dan api di dalam tubuh seseorang. Istilah Trifase mewakili siklus dari 3 elemen. Bumi menumbuhkan kayu, kayu memberi makan api, dan api mereduksi semuanya menjadi bumi. Pil Trifase berbeda dari siklus 5 fase yang hebat. Itu adalah siklus 3 fase yang memungkinkan pembudidaya yang mengolah ketiga elemen ini untuk segera mengisi kembali energi batin mereka. Tidak ada pembudidaya, bahkan pembudidaya alam kaisar, yang energi batinnya tidak ada habisnya. Penggarap mengolah energi, dan energi adalah sumber daya yang dapat dikonsumsi. Seorang kultivator akan menggunakan sejumlah besar energi batin dalam pertempuran, jarak jauh, atau hanya berlatih seni mereka. Bahkan kaisar besar berjudul mungkin menghabiskan energi batin mereka jika mereka terlibat dalam pertempuran sengit dan telah mengeksekusi beberapa teknik kuat berturut-turut. Pil Trifase adalah pil yang berusaha memperbaikinya dengan mengisi kembali energi batin seseorang. Tentu saja, target pil Trifase sangat spesifik. Itu dibuat hanya untuk pembudidaya yang atributnya adalah tanah, kayu, dan api. Orang bisa mengatakan bahwa pil ini dirancang hanya untuk para pembudidaya itu. Selain itu, hal yang paling menakjubkan tentang pil Trifase adalah tidak ada batasan budidaya. Itu bisa digunakan oleh pembudidaya alam asal, bijak atau kaisar. Tingkat pil biasanya semata-mata ditentukan oleh tingkat pengguna. Jika pil itu bekerja untuk pembudidaya alam bijak, maka itu akan dikategorikan sebagai pil peringkat suci sejati. Jika itu berhasil untuk seorang kultivator ranah kaisar, maka itu akan dikategorikan sebagai pil peringkat bumi. Secara umum, pil Trifase paling sering digunakan oleh para pembudidaya alam bijak. Jadi, paling sering memperlakukannya sebagai pil peringkat suci sejati. Jiang Chen menatap bahan di tangannya dan menyimpulkan bahwa dia benar-benar bisa memperbaiki pil Trifase dengan mereka jika dia mengikuti gaya fraksi pil Deviant. Selain itu, dia yakin level pilnya akan cukup tinggi. Itulah betapa luar biasanya fraksi pil Deviant. Bukan tidak mungkin untuk membuat pil peringkat bumi dengan ramuan roh peringkat suci. Tentu saja, biasanya tidak mungkin terjadi lompatan konyol seperti itu. Secara umum, lompatan 1 peringkat cukup umum, tetapi lompatan 2 peringkat jelas jauh lebih sulit. Perbandingan yang tepat adalah gagasan menyempurnakan pil peringkat langit hanya dengan ramuan roh peringkat suci sejati. Itu adalah tugas yang sulit bahkan untuk master pil fraksi pil Deviant. Bahkan para master dari fraksi pil Deviant terkadang berdoa untuk keberuntungan. Mereka tidak selalu bisa membuat keajaiban kapanpun mereka mau. Mereka harus menggabungkan semua jenis kebetulan untuk dapat sesekali mewujudkan kesuksesan. Jiang Chen memberikan resep Trifase pilnya simulasi menyeluruh dan yakin bahwa dia memiliki peluang keberhasilan 90%. Biasanya, master pil akan langsung bekerja jika pil itu bahkan memiliki peluang sukses 30%. Jiang Chen mengambil waktu sejenak untuk menenangkan emosinya, mengeluarkan Sky Snatcher Cauldron dan mulai memanaskannya. Dia telah menghabiskan banyak waktu untuk meneliti Sky Snatcher Cauldron akhir-akhir ini, dan dia sampai pada kesimpulan bahwa kuali ini adalah produk dari fraksi pil Deviant. Gaya pembuatan dan penamaannya sangat sesuai dengan pencapaian luar biasa dari fraksi pil Deviant. Sky Snatcher seperti namanya, fungsinya adalah untuk merebut keberuntungan dari tangan surga. Aliran pemikiran ini benar-benar layak mendapatkan klaim ini. Jiang Chen telah menggunakan Sky Snatcher Cauldron beberapa kali, dan hasilnya bahkan lebih baik dari yang dia bayangkan. Dengan Sky Snatcher Cauldron di tangan, dia merasa peluang untuk berhasil menyempurnakan pil Trifase telah meningkat secara dramatis. 2 jam tidak lama, dan Jiang Chen tidak mau membuang waktu sedetik pun. Setelah dia memilih semua bahan untuk memperbaiki pil Trifase, dia segera membuang sisanya ke sudut. Kecepatan Jiang Chen memilih materinya mengejutkan banyak penonton. Kesembilan juri saling bertukar pandang. Mereka tidak mungkin mengabaikan fakta bahwa hanya ada satu ramuan roh peringkat suci sejati dari semua bahan yang telah dipilih Jiang Chen. Sisanya adalah ramuan roh peringkat suci. Pil King Yu merasakan sedikit kejutan. Dari semua 48 jenis ramuan roh, hanya 8 yang benar-benar ramuan roh peringkat suci. Secara teknis, Jiang Chen seharusnya memilih setidaknya 5 dari mereka untuk dapat memperbaiki pil tingkat tertinggi. Jadi mengapa Raja Pil dari rumah Wei ini hanya memilih satu ramuan roh peringkat suci sejati?
Bahan-bahannya yang lain semuanya hanyalah ramuan roh peringkat suci. Pilihan ini cukup membingungkan. Pil King Yu sangat mengagumi Jiang Chen. Pil erupsi harimau, pil naga sejati Heptarune, dan pil eliksir abadi setengah langka adalah indikator yang jelas dari potensi muda pil King Zhen. Pengungkapan enigma pil Dechan yang cerdik khususnya, telah meletakkan dunia baru di depan mata pil King Yu. Tapi sekarang, dia sedikit kecewa dengan pilihan ramuan roh Jiang Chen. Dengan bahan-bahan itu, yang terbaik yang bisa dia sempurnakan adalah pil peringkat Santo tingkat atas. Bahkan jika dia tampil berlebihan, yang terbaik yang bisa dia dapatkan adalah pil peringkat suci semu. Apa peringkat Santo yang benar-benar semu? Itu adalah sebutan untuk pil yang pada kenyataannya hanya pil peringkat suci, meskipun itu hampir tidak bisa dikategorikan sebagai pil peringkat suci sejati. Jika bila diatur sedikit lebih rendah, maka itu bisa disebut pil peringkat suci sejati. Jika bilahnya sedikit lebih tinggi, maka itu bisa menjadi pil peringkat suci. Itulah yang dimaksud dengan peringkat Sein yang benar-benar semu. Pil King Zhen ini memiliki manfaat dari seorang guru yang luar biasa dalam pil Dao ketika dia masih muda, tetapi dia pada akhirnya kurang dalam pengalaman praktis. Dia mungkin berpengalaman dengan banyak klasik tingkat tinggi dan resep pil tetap, tapi dia terlalu muda dan miskin karena usianya. Pengetahuannya mungkin tidak bisa menutupi kurangnya pengalamannya. Meskipun pil King Yu merasa sedikit kasihan pada pil King Zhen, kekaguman yang pertama tidak jatuh karena kesimpulan yang dia bentuk ini. Menurutnya, pil King Zhen hanya menderita karena kurangnya usia dan pengalaman. Dengan kecerdasan dan kemampuan komprehensifnya, dia kemungkinan besar akan menjadi raja pil yang terkenal di masa depan. Para juri lainnya juga menggelengkan kepala dalam hati setelah mereka melihat ramuan roh pilihan Jiang Chen. Mereka juga telah melihat bahan yang dipilih oleh pil King Rong. Sebagai ahli dalam pil Dao, mereka sudah tahu dari materinya bahwa dia bertujuan untuk memperbaiki pil peringkat Santo sejati tingkat menengah. Akan sangat mengesankan jika dia bisa melakukan ini hanya dalam waktu 1 jam. Bahkan jika para juri mengambil lapangan sendiri, kemungkinan itu yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Meskipun itu bukan pil tingkat tertinggi yang bisa mereka dapatkan, pil King Rong sepertinya memiliki 90 peluang untuk memenangkan pertempuran ini. Lagi pula, bahkan jika Master Pil ingin membuat pil tingkat tinggi dan datang dengan bahan untuk melakukannya, 2 jam tidak cukup untuk memperbaiki pil tingkat yang lebih tinggi. Batas waktu 2 jam ini sangat penting karena mencegah salah satu pihak membuat pil tingkat yang lebih tinggi dengan ramuan roh yang tersedia. Batasan waktu dan materi membuat para pesaing tertekan. Penonton tidak seprofesional 9 hakim, atau wawasan mereka setajam, tetapi mereka masih memperoleh sedikit dari bahan pilihan kedua Master Pil. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, pilihan bahan yang dibuat oleh pil King Rong dari Taiyuan Lodge memiliki tingkat yang jauh lebih tinggi daripada pil King Zhen. Bab 774, Teknik Pengendalian Kebakaran yang Menakjubkan. Wei Tianxiao agak kecewa setelah melihat pemilihan ramuan Jiang Chen, tapi dia tidak yakin dengan hasilnya. Dia tahu bahwa memiliki Raja Pil peringkat kedua bersaing dengan Raja Pil peringkat ke-6 sudah sangat tidak adil. Tetapi dia juga tahu bahwa tidak ada jalan keluar lain. Mereka setidaknya akan turun dengan gaya. Bahkan jika mereka kalah taruhan, mereka setidaknya mengungkapkan kesetiaan mereka dengan jelas kepada klan naga melingkar. Pikiran Tuan Muda Ji San, bagaimanapun, tidak pada kompetisi. Dia masih sok-sok. Pikirannya mengembara setelah pil King Zhen menguraikan enigma pil Dechan yang cerdik. Dia mengingat pil Pine Crane yang telah disebutkan Jiang Chen sebelumnya. Dia agak skeptis pada awalnya, percaya bahwa efeknya telah dibesar-besarkan. Tetapi setelah menyaksikan penyelesaian enigma pil Dechan yang cerdik, Tuan Muda Ji San tidak bisa tidak menyadari bahwa Raja Pil Zhen dari rumah Wei ini mungkin adalah orang yang berasal dari luar biasa. Dia tidak mengetahui rahasia identitas sebenarnya dari pil King Zhen, tetapi yakin yang terakhir telah dibimbing oleh seorang master yang hebat. Selanjutnya, guru ini harus berada pada level yang jauh lebih tinggi daripada Raja Pil peringkat atas ini seperti pil King Yu. Ini juga berarti bahwa gurunya mungkin adalah salah satu dari kaisar pil dongeng itu. Namun meski begitu, salah satu dari eksistensi legendaris itu mungkin masih belum bisa memahami enigma pil Dechan yang cerdik secara keseluruhan. Seorang ahli Dao Pil dengan pemahaman lengkap tentang enigma pil Dechan yang cerdik tidak mungkin kekurangan pengetahuan dan pengalaman. Sangat tidak mungkin bahwa klaim pil King Zhen tentang keberadaan pil Pine Crane hanyalah pernyataan yang tidak bertanggung jawab.
Tuan Muda Jisan sebelumnya hanya percaya 7 bagian, tapi sekarang dia benar-benar yakin. Pil King Zhen ini pasti seseorang dengan masa depan yang gemilang. Saya, Ji Ole ketiga, telah menjalin pertemanan yang tak terhitung jumlahnya tetapi yang menggelikan, semuanya adalah teman cuaca cerah. Sangat sedikit yang dapat diandalkan pada saat dibutuhkan. Sebenarnya kenalan insidental inilah yang mungkin memiliki potensi seperti itu. Saya harus menjaga persahabatan ini tidak peduli hasil kompetisi ini. Klan Naga Melingkar kami mungkin akan bangkit kembali, jika di masa depan, kami menemukan kesempatan untuk meminta sejumlah pil Bangau Pinus dari tuannya. Membayangkan semua kemungkinan luar biasa sangat menggerahkan Tuan Muda Jisan. Adapun kontes ini, dia tidak terlalu peduli tentang itu. Apa keuntungan atau kerugian sementara itu penting. Pikiran dan energinya terfokus pada pil Pine Crane. Mereka sudah memiliki Golden Crown Cloud Crane dan hanya kekurangan biji pinus dari Cloud Pine Bunglon tak terlihat. Tuan Muda Jisan sangat yakin bahwa surga tidak akan menghalangi setiap jalan. Tidak peduli seberapa tersembunyi, pasti ada jalan menuju harapan dan cahaya di tengah dao surgawi. Berbeda dengan Tuan Muda Jisan yang kalah dalam lamunan, mereka yang berasal dari klan Majestic semuanya sangat fokus dan percaya diri. Raja Pil peringkat ke-7 adalah anggota peringkat tertinggi dari rombongan Wang Teng. Dia melaporkan sesuatu kepada yang terakhir. Tuan Klan Muda, kumpulan bahan pilihan Pil King Rong lebih tinggi dari Menara Taiyuan secara keseluruhan. Kami hampir pasti akan memenangkan ronde ini, mengingat keterampilan Pil King Rong sebagai Raja Pil peringkat ke-6. Sekarang tinggal kita lihat apakah dia bisa berhasil menyelesaikan pemurnian dalam waktu 2 jam. Raja Pil peringkat ke-7 ini memiliki wawasan yang tajam. Dia juga mengamati kecemerlangan pemilihan ramuan Pil King Rong, seperti yang dilakukan para juri. Wang Teng juga memperhatikan perbedaan teknis dan mengangguk dengan gembira. Dia tersenyum, dia merasa semuanya berjalan sesuai rencana. Taiyuan Lodge telah memperoleh kemenangan selama tahap pertama. Lawan mereka telah memenangkan putaran pertama tahap kedua dengan keberuntungan belaka. Tetapi jika Taiyuan Lodge memenangkan putaran kedua, skor mereka akan seri lagi. Maka Taiyuan Lodge hanya perlu memenangkan putaran ketiga dari tahap kedua untuk menjadi pemenang dari seluruh kompetisi. Toko House Wei kemudian akan berubah kepemilikan dan menjadi milik klan Majestic. Wang Teng merasa gembira hanya dengan pemikiran itu. Dia akan menginjak-injak rumah Wei, menamparkan wajah klan naga melingkar dan mengamankan toko rumah Wei di pasar Jalan Dewa Petani pada saat yang bersamaan. Itu seperti membunuh 3 burung dengan 1 batu. Sejujurnya, Wang Teng telah memendam keraguan tertentu sebelum kontes dimulai. Dia curiga dengan taruhan etalase House Wei yang tidak biasa. Tetapi pada saat ini, dia cukup yakin bahwa itu adalah gertakan untuk memaksanya mundur dan menekan moral pondok Taiyuan. Apa menurutmu skema semacam ini bisa menipu klan Majestic kita? Anda banyak dari House Wei berpikir terlalu tinggi tentang diri Anda sendiri. Wang Teng merasa jijik di dalam hati dan menganggap bahwa House Wei pasti sangat marah saat ini. Tidak ada orang waras yang akan menawarkan satu-satunya etalase mereka di pasar Dewa Petani sebagai taruhan. Keluarga bangsawan peringkat ke-9 hanya ingin bersaing dengan klan Majestic saya. Mereka hanya ingin mati. Wang Teng sangat sombong. Kemenangan sudah di depan mata dan begitu dekat saat itu. Rasa pencapaian ini sangat meningkatkan suasana hatinya. Seolah-olah dia sudah berdiri di puncak dan menikmati pemandangan panorama. Dia tidak bisa tidak melirik Tuan Muda Jisan dengan gembira. Dia ingin melihat ekspresi bermasalah Tuan Muda Jisan. Tapi Wang Teng tidak berharap untuk melihat yang lain hilang dalam lamunan seolah-olah kontes ini tidak mempedulikannya sama sekali. Mungkinkah Ji Ole ketiga telah meninggalkan semua harapan? Wang Teng merasakan sedikit ketidakpastian setelah melihat keadaan Tuan Muda saat ini. Dia kemudian berbalik untuk memeriksa ayah dan anak dari House Wei. Mereka sekarang tampak agak tertekan. Ini terutama berlaku untuk Wei Tianxiao, yang hampir berubah menjadi hijau. Wang Teng diyakinkan setelah melihat ekspresi mereka. Wei Tianxiao, inilah yang terjadi ketika kamu menolak roti panggangku. Anda dipaksa untuk minum forfeit. Klan Majestic kami memberi House Wei kesempatan. Anda tidak hanya mencemooh kebaikan kami, tetapi Anda juga bekerja untuk menentang kami. Anda sama sekali tidak tahu bagaimana mengenali perubahan zaman. Kegembiraan menular Wang Teng mempengaruhi ayah dan anak dari House Tong serta bawahan mereka. Kemenangan tampaknya hampir pasti bagi mereka yang berasal dari Pondok Taiyuan.
Yang lain dari dalam penonton diam-diam menghela nafas setelah melihat pilihan materi Jiang Chen. Mereka awalnya berharap Menara Taiyuan akan menghasilkan semacam keajaiban dan mengambil tahap kedua kompetisi dalam satu gerakan. Mereka ingin dia membuktikan bahwa yang lemah bisa menang atas yang kuat. Tetapi ketika keadaan berdiri, tampaknya yang kuat masih kuat pada akhirnya, sama seperti yang lemah masih lemah. Enigma Pil De Chan yang cerdik sepertinya hanya halangan yang tidak terduga. Jiang Chen sekarang sudah tersesat di dunia Pil Dao-nya sendiri. Orang biasa tidak dapat memahami metode fraksi Pil Devian. Tetapi prinsip-prinsipnya sangat jelas baginya. Batas waktu 2 jam itu cukup mendesak. Jiang Chen tidak bisa dan tidak menyembunyikan kekuatannya lagi. Dia mulai menunjukkan semua berbagai tekniknya, dan hanya surga yang tahu berapa banyak teknik pengendalian api yang telah dikuasai Jiang Chen. Namun, ini jelas bukan kesempatan yang tepat untuk memamerkan teknik mencolok. Dia hanya mengaktifkan api sejati 99, teknik yang telah memenuhi Centrifire dengan penuh kekaguman di Istana Pil Regal. Api sejati 99 menggunakan prinsip-prinsip pelapisan dan menuntut keterampilan kontrol yang baik dan kemampuan komposisi yang mahir. Jiang Chen telah bermain dengan True Fires of Ninety Nine berkali-kali selama kehidupan masa lalunya. Tapi dia tidak akan memilih untuk menggunakannya di sini jika dia tidak harus mempertimbangkan batas waktu yang ketat. Tetapi situasi saat ini sangat mendesak dan membutuhkan api yang lebih besar dari biasanya. Selanjutnya, fraksi Pil Devian tidak menolak teknik pengendalian tembakan seperti itu. Sebaliknya, mereka bahkan lebih menyukainya. Mata Pil King Yu berbinar saat Jiang Chen memulai teknik pengendalian tembakannya. Dia baru saja menghela nafas setelah menyaksikan pemilihan herbal Jiang Chen dan segera menyadari sesuatu yang berbeda tentang teknik ini. Cukup menyaksikan kemampuan pengendalian api ini terasa menakjubkan. Pil King Zhen telah memilih sejumlah bahan biasa-biasa saja, tetapi pengendalian apinya spektakuler. Kontrasnya terlalu ekstrim. Kesan Pil King Yu yang sangat berfluktuasi membuatnya sulit untuk secara akurat menilai Raja Pil muda ini. Mungkinkah aku salah menilai dia? Apakah ada kebijaksanaan tersembunyi di balik pilihan bahan yang biasa-biasa saja? Pil King Yu bukan orang yang suka berkeliaran dengan hidung di udara hanya karena dia adalah Raja Pil peringkat ke-9. Sebaliknya, dia masih penuh gairah dan masih haus akan pengetahuan baru. Mata Pil King Yu secara alami menyala ketika dia menyaksikan teknik pengendalian kebakaran yang bahkan belum pernah dia lihat sebelumnya. Sepertinya Pil King Zhen ini benar-benar telah dibimbing oleh seorang master termasyhur. Teknik pengendalian tembakannya jelas luar biasa. Saya telah melakukan perjalanan jauh dan luas di seluruh 8 wilayah atas dan bertukar pengetahuan dengan rekan-rekan yang tak terhitung jumlahnya, namun saya belum pernah melihat teknik pengendalian tembakan seperti itu. Saya benar-benar bertanya-tanya siapa Tuan Pil King Zhen itu. Pil King Yu terbakar dengan rasa ingin tahu tentang asal-usul Jiang Chen. Seberapa kuat mentor itu jika bahkan siswanya begitu berprestasi? Dia harus mengakui bahwa mentor Raja Pil House Wei pasti seseorang yang levelnya jauh lebih tinggi dari dirinya. Dia, tidak diragukan lagi, adalah seorang Kaisar Pil. Pil King Yu bahkan sedikit iri pada Jiang Chen saat ini. Teknik pengendalian tembakan Jiang Chen juga memberi jeda bagi banyak orang yang sebelumnya yakin akan kekalahannya. Meskipun tidak semua orang jenius Pil Dao, mereka masih bisa membedakan keterampilan teknik semacam itu. Bahkan Raja Pil peringkat tinggi pun tidak dapat melakukan metode pengendalian tembakan tingkat tinggi seperti itu. Siapa yang mengira House Wei telah mengundang seorang jenius dalam pengendalian kebakaran? Para penonton diam-diam terkejut. Bahkan Wei Tianxiao sejenak merasa terpesona dan lupa repot menghitung potensi kerugiannya. Wang Teng yang sangat puas diri mulai mengerutkan kening setelah melihat teknik pengendalian tembakan Jiang Chen. Bocah ini bukan hanya untuk pertunjukan. Sepertinya teknik pengendalian tembakannya memang diajarkan kepadanya oleh seorang master yang hebat. Wang Teng terkejut, tapi dia tidak percaya lawan akan menang hanya dengan teknik pengendalian tembakan ini. Pada akhirnya, pemurnian pil membutuhkan serangkaian keterampilan yang komprehensif. Kekalahan dipastikan jika seseorang tidak dapat memperbaiki pil peringkat yang lebih tinggi, tidak peduli seberapa mempesona kemampuan pengendalian tembakannya. Itulah alasan mengapa Wang Teng masih cukup tenang meski agak terkejut. 9 hakim, bagaimanapun, sudah lupa untuk mengamati pil King Rong, pilihan bahan dan metode penyempurnaan yang terakhir semuanya konvensional, mereka mungkin akan melakukan prosedur yang sama di posisinya.
Prosesnya sendiri tidak terlalu berbeda, satu-satunya perbedaan adalah kecemerlangan metode seseorang. Itu bukan sesuatu yang harus ditunggu dengan napas tertahan. Tapi itu masalah yang sama sekali berbeda dengan Raja Pil House Wei. Pilihan bahannya biasa-biasa saja, tetapi teknik pengendalian tembakannya sangat brilian. Bagaimana mungkin seseorang dengan pengetahuan mendalam tentang teknik pengendalian kebakaran tidak tahu bagaimana memilih bahan dengan benar? Mereka semua merasa itu tidak mungkin. Mereka semua sangat ingin menjadi yang pertama menyaksikan teknik baru dan mempesona yang harus ditunjukkan Raja Pil House Wei kepada mereka. Bab 775, Pil Trip HC. Jiang Chen tidak pernah berkinerja buruk dalam hal pil. Meskipun itu hanya tampilan kecil dari keterampilan, tingkat teknik yang diperlukan untuk segmen ini agak tinggi. Hanya para ahli yang bisa menghargai seni, sisanya hanya ikut dalam perjalanan. Pilihan bahan sederhana Jiang Chen secara universal dianggap biasa-biasa saja, karena tidak ada kedalaman keterampilan yang bisa dihargai dari tindakan tersebut. Tetapi ketika Jiang Chen mulai menunjukkan keahliannya mengendalikan api, para ahli yang hadir mulai mengenali kemahirannya. Selain itu, metodologi yang diikuti menyebabkan lebih dari sedikit menggaruk-garuk kepala. Itu benar-benar menentang harapan umum. Bahan-bahan itu dilemparkan dengan pengabaian yang hampir ceroboh. Tampaknya benar-benar acak. Pada saat itu, bahkan Pil King Yu bingung dengan keanehan teknik Jiang Chen. Pil apa yang dia sempurnakan, sungguh. Pil King Yu lebih dari sedikit bingung. Teknik Jiang Chen tampaknya tidak mengikuti sajak atau alasan, dan sangat sedikit yang terlihat rutin. Biasanya saat membuat pil, waktu memasukkan bahan dan bagaimana api harus dikendalikan mengikuti serangkaian langkah yang kaku. Diperlukan penguasaan dan ketepatan panas dan waktu tertentu. Tidak diragukan lagi, teknik serampangan Jiang Chen akan meninggalkan kesan buruk pada Raja Pil manapun dengan kepribadian yang serius dan tidak fleksibel. Bagaimana sikap ini cocok untuk membuat pil? Dia bermain seperti anak kecil. Namun, setelah periode pengamatan yang cermat, Pil King Yu melihat perintah tersembunyi dari kegilaan Jiang Chen. Meskipun penempatan materinya tampak acak, masih ada beberapa logika untuk itu, meskipun tidak ada pola berpikir yang bisa dibuat oleh orang normal. Pil King Zhen menggunakan beberapa teknik aneh, tetapi ada polanya. Setiap kali, dia pertama kali memasukkan ramuan roh elemen tanah, lalu elemen kayu, lalu elemen api, siklus ini diulang 3 kali, dengan total 9 bahan. Sungguh teknik pembuatan pil yang unik. Bukankah itu terlalu sederhana dengan hanya menggunakan bahan dari 3 elemen? Bagaimana elemen monoton seperti itu bisa menyatu? Pil King Yu mengumpulkan sedikit wawasan dari pengamatannya. Meskipun dia tidak melewatkan satu detail pun, dia tidak bisa menyatukan gambaran lengkapnya. Dia benar-benar bingung dengan prosesnya. Pil King Yu, Raja Pil Menara Taiyuan, pil apa yang dia buat? Hakim lain menjulurkan kepalanya, bertanya dengan nada pelan. Wajah para juri lainnya juga bersinar dengan rasa ingin tahu. Tindakan aneh Jiang Chen terlalu sulit untuk mereka pahami. Pil King Yu tersenyum kecut, menggaruk-garuk rambut putihnya. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Pilihan materi dan metodologinya terlalu radikal. Jika dia tidak hanya bermain, maka satu-satunya yang terlintas dalam pikiran adalah sekolah yang hampir mati. Fraksi Pil Devian. Raja Pil lain di sampingnya terangkat saat bola lampu menyala. Hakim lain juga menjadi serius pada 3 kata, fraksi Pil Devian. Fraksi itu adalah faksi pil yang hampir legendaris. Desas-desus telah beredar selama berabad-abad, tetapi penguasa sejati dari faksi itu sangat jarang. Beberapa pil dari faksi itu sering beredar di pasar terbuka, tetapi banyak dari pil itu hanya berbentuk seperti itu, tidak dalam semangat. Meskipun mereka mengaku sebagai fraksi Pil Devian, mereka tidak memiliki berbagai kualitas penting yang menjadi ciri khas mereka. Banyak yang mengikuti faksi itu, tetapi master pil yang layak disebut sangat sedikit. Seringkali, ahli pil hanya meminjam dari metode faksi, atau hanya memahami beberapa dasar. Mereka sama sekali tidak bisa dihitung sebagai puritan faksi. Tapi, meski begitu, sebagai faksi misterius di dunia pil, fraksi Pil Devian menikmati reputasi yang sangat baik. Meskipun beberapa faksi pil tradisional meremehkan fraksi Pil Devian, dan merasa itu terlalu tidak ortodoks untuk arus utama, diskriminasi dan penghinaan mereka dapat dimengerti. Selama sekitar 1000 tahun terakhir, tidak ada penguasa faksi yang bangkit di benua jurang surgawi. Apalagi Kaisar Pil, beberapa Raja Pil ditemukan layak mewakili faksi.
Dengan demikian, fraksi pil Deviant adalah topik yang cukup memecah belah bagi banyak orang. Mereka yang memuja faksi, dan mereka yang membencinya, kedua belah pihak mengambil pandangan mereka secara ekstrim. Tentu saja, sebagian besar ahli pil tidak memiliki pandangan yang begitu bersemangat. Mereka setuju untuk belajar dari filosofi faksi tanpa memujanya secara membabi buta. Melihat teknik aneh Jiang Chen, ditambah dengan pengingat pil King Yu, memancarkan sinar cahaya tiba-tiba ke dalam hati mereka yang hadir. Jika bukan fraksi pil Deviant, di mana lagi bisa ditemukan teknik pembuatan pil yang tidak biasa seperti itu? Dikatakan bahwa fraksi pil Deviant berspesialisasi dalam menciptakan yang luar biasa di luar kebiasaan. Mereka fokus membuat pil peringkat tinggi dengan obat peringkat rendah. Saya ingin tahu apakah pil King Zen ini dapat menunjukkan keajaiban seperti itu kepada kita. Dari 9 hakim, 2 adalah penggemar fanatik dari faksi tersebut. Orang yang berbicara adalah Raja Pil peringkat ke-8. Banyak anak muda yang sedang naik daun menyebut diri mereka pengikut faksi, tapi siapa dari rakyat jelata itu yang benar-benar membuat nama untuk diri mereka sendiri? Pada akhirnya, fraksi Pil Deviant hanya itu, sekelompok menyimpang. Dengan pengagum fanatik datang kritik keras kepala. Haha, Pil King Zhao, pikiranmu tidak mengikuti perkembangan zaman. Dengan fraksi Pil Deviant, seseorang adalah jenius hebat yang namanya bergema di bawah langit, atau jatuh ke pinggir jalan. Mendengar kritik dari faksi, penggila yang telah berbicara sebelumnya mengeluarkan jawaban tidak senang. Jenius yang hebat, Pil Raja Zhao mencibir. Kalau begitu mari kita lihat trik apa yang dia miliki. Fraksi Pil Deviant, Pil King Yu tidak memiliki anjing dalam pertarungan. Dia lebih memperhatikan teknik itu sendiri. Dari sudut pandangnya, Pil Raja Zen Houseway kemungkinan besar adalah seorang jenius dengan keterampilan yang sebenarnya, dan bukan seseorang yang hanya membuat bualan kosong. 2 jam adalah waktu yang singkat, tetapi menunggu melalui 2 jam ini khususnya sangat sulit. Api cemas menyala di hati orang-orang. Semua orang sangat menantikan hasilnya, termasuk para juri. Di Velurium Capital, teknik mengamati dari fraksi Pil Deviant sangat jarang. Meskipun beberapa karya muncul dari waktu ke waktu, Master Pil di balik karya-karya tersebut tidak pernah mengungkapkan proses pembuatan pil mereka. Semua teknik faksi itu harus dihargai secara pribadi, tidak sembarangan ditampilkan kepada massa. Kesempatan mereka untuk membaca dengan teliti teknik Jiang Chen adalah kejadian langka memang. Meskipun demikian, kemampuan mereka untuk benar-benar menguraikan teknik itu tidak pasti, bahkan setelah berpotensi menontonnya selusin atau 100 kali. Lagi pula, ada banyak detail tersembunyi yang tertanam dalam teknik yang tidak dapat ditafsirkan tanpa panduan ekstensif. Hampir tidak mungkin untuk mendekripsi teknik itu sendiri. Waktu berlalu, dan 2 jam mendekati kesimpulan mereka. Memurnikan pil sangat melelahkan bagi Jiang Chen. Untungnya, semuanya berjalan sesuai rencana, dan dia baru saja akan menyelesaikan semuanya. Namun demikian, Jiang Chen tidak bisa santai. Dengan ahli membuat berbagai segel tangan tanpa jeda, jari-jari Jiang Chen menari-nari di udara. Pil trip HC biasanya membutuhkan waktu 4 hingga 6 jam untuk membuatnya. Mengompresnya menjadi 2 benar-benar memakan waktu. Jiang Chen merasa sedikit lelah, tetapi dia juga merasa sangat nyaman. Dia punya perasaan bahwa pil trip HC akan menjadi baik. Pada saat yang sama, dia bersukacita atas nasib baiknya. Proses pemurnian hemat waktu semacam ini membutuhkan terlalu banyak energi. Saya harus lebih berhati-hati dalam mencobanya di masa depan. Saat Jiang Chen perlahan memadamkan bara api terakhirnya, suhu di dalam kuali Sky Snatcher mulai menurun. Asap 3 warna mulai menggulung ke atas dari kapal. Dari warna asap dan resonansi pil yang terdengar di telinga Zephyrnya, Jiang Chen tahu bahwa risiko yang diambilnya telah terbayar. Waktu yang dibutuhkan Sky Snatcher Cauldron untuk benar-benar dingin juga menandakan akhir dari 2 jam. Membuka kuali, Jiang Chen disambut oleh pemandangan 6 pil trip HC. Seperti batu giok usang, mereka mengeluarkan gelombang vitalitas yang kuat. Matanya menyala. Pangkat pil trip HC ini bahkan lebih baik dari yang dia harapkan. Bahkan jika mereka tidak dapat dihitung sebagai pil peringkat kuasi bumi, mereka masih merupakan peringkat Santo sejati puncak. Di sisi yang berlawanan, pemurnian pil King Rong juga akan segera berakhir. Senyum kepuasannya adalah hadiah yang jelas bahwa dia telah mampu membawa keahliannya hampir sepenuhnya untuk ditanggung. Seperti yang diharapkan, dia adalah yang pertama ke meja juri.
Hakim yang terhormat, saya memiliki keberuntungan untuk memperbaiki beberapa pil sumsum giok dari peringkat Santo sejati. Silakan memberikan penilaian Anda. Hasil yang diajukan pil King Rong tidak keluar dari harapan juri. Mudah untuk menebak niat Raja Pil untuk memurnikan jade marau pil dari bahan-bahan pilihannya. Pil jade sumsum adalah pil peringkat suci sejati. Bahkan yang dibuat dengan buruk masih akan menjadi peringkat suci sejati yang lebih rendah. Sebuah pil yang kualitasnya agak lebih baik dapat dihitung sebagai pil Santo sejati. Jika kemurnian dan kesempurnaan tercapai, maka sangat mungkin untuk menilai pil itu sebagai pil suci sejati yang canggih. Pil sumsum giok juga merupakan pil untuk memulihkan energi dan merupakan pil yang umum ditemukan. Itu digunakan oleh banyak ahli alam bijak. Itu sangat cocok untuk ahli alam bijak manusia, tetapi juga bisa digunakan untuk mereka yang berada di alam bijak bumi. Namun, untuk ahli bijak langit, pil jade marau agak tidak mencukupi. Secara alami, ada versi pil yang ditingkatkan, jade marau gold pill. Sebagai versi perbaikan dari jade marau gold pill secara khusus dibuat untuk para pembudidaya alam bijak langit, dan berguna bahkan bagi mereka yang berada di alam kaisar. Seharusnya, mereka yang berada di ranah kaisar awal menggunakan jade marau gold pills ketika mereka kekurangan uang. Jika satu tidak cukup, dua lebih baik. Tentu saja, terlepas dari perbedaan hanya satu kata, tetap ada perbedaan yang signifikan antara jade marau pill dan jade marau gold pill. Pil jade marau pill King Rong telah dibatasi oleh jumlah waktu yang tersedia, dan tidak cukup mencapai kesempurnaan. Keutuhan dan kemurnian keduanya sedikit kurang. Setelah putaran pemeriksaan, beberapa hakim sampai pada pendapat yang cukup bersatu. Pil itu paling banyak berada di peringkat Santo sejati. Juri lainnya memberikan umpan balik mereka kepada pil King Yu, yang tidak menemukan kesalahan dengan penilaian mereka, dan mengumumkan, pil King Rong dari Taiyuan Lodge telah menyempurnakan pil sumsum giok, dinilai sebagai pil peringkat Santo sejati. Sorakan sorak-sorai dari pihak Taiyuan Lodge mengiringi pengumuman ini. Peringkat Santo sejati pertengahan adalah yang paling mereka harapkan. Bahan dan waktu keduanya terbatas, bahwa pil King Rong mampu mencapai ini dalam waktu singkat 2 jam adalah bukti statusnya sebagai Raja Pil peringkat ke-6. Dia benar-benar memanfaatkan situasi dengan sebaik-baiknya. Orang-orang di sisi Taiyuan Lodge melemparkan tatapan ejekan dan cemoohan pada duo ayah dan anak Wei. Apa yang dimiliki Menara Taiyuan yang bisa dibandingkan dengan pil peringkat orang suci sejati? Meskipun pekerjaan Raja Pil Menara Taiyuan masih harus dilihat, semua orang menganggap kehilangan mereka pasti.